Kalian pada tahu dong film Barbie yang lagi hype banget nih sekarang. Nah, karena lagi hype, banyak brand yang menciptakan produk bernuansa Barbie gitu, atau kolaborasi sama Barbie yang warnanya tuh serba pink gitu. Dan menurut beberapa orang itu lucu. Nah, film Barbie yang udah tayang di bioskop seluruh dunia dari tanggal 21 Juli 2023 disebut memiliki pesan feminis yang cukup kuat nih. Pesan seperti apa sih sebenarnya yang disampaikan dan apakah orang-orang aware atas pesan itu? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Film Barbie ini adalah film pertama dalam bentuk live action yang menjadi film paling tunggu-tunggu. Ya gimana enggak ya, film Barbie ini bisa untuk nostalgia atau ngobatin kerinduan masa kecil kita yang main boneka Barbie. Namun meski film Barbie ini identik dengan anak-anak, filmnya Barbie itu bukan diperuntukkan bagi anak-anak ya. Bahkan dalam trailer film Barbie menjelaskan bahwa film tersebut ditargetkan untuk penonton yang lebih dewasa. Lantas kenapa film Barbie ini diklaim tidak ramah anak? Seperti yang diketahui, film karya sutradara Greta Gerwig ini memiliki peringkat PG-13. Artinya, anak-anak usia di bawah 13 tahun tidak diperkenankan untuk menyaksikan film ini karena mengandung konten atau unsur yang tidak cocok ditonton oleh anak di bawah 13 tahun. Hal ini tentu tidak lepas dari beberapa adegan dan dialog yang kontroversial ya. Sutradara film Barbie, Greta Gerwig ini memang memasukkan pengalaman feminin modern dalam ceritanya. Menurutnya, ini tentang bagaimana wanita diperlakukan dan dipandang di dunia sampai pada tingkat yang agak mengejutkan ya. Terlihat dari adegan saat Barbie yang diperankan oleh Margot Robbie dan Ken yang diperankan oleh Ryan Gosling keluar dari dunia Barbie. Kemudian mereka masuk ke dunia nyata untuk datang ke perusahaan Mattel yang sebenarnya. Nah, pada adegan itu film Barbie mengeksplorasi kontras antara dunia fantasi yang berpusat pada perempuan dan realitas masyarakat modern. Di dunia nyata, Ken justru menjadi radikal oleh gagasan patriarki Amerika Serikat, sementara Barbie harus berurusan dengan tatapan dan direndahkan beberapa oknum pria. Buat cewek-cewek yang nonton, ngerasa adegan ataupun percakapan di film ini tuh cukup relate sama kehidupan mereka dan pastinya juga terharu sekaligus nostalgia ya. Tapi film ini tetap jadi perdebatan, gak sedikit orang yang bilang kalau film Barbie ini propaganda feminisme. Pengamat perfilman dan budaya populer Hikmat Darmawan berpendapat kalau ada penilaian-penilaian buruk tentang film Barbie dari laki-laki dan malah ngebuktiin kalau isu yang diangkat oleh sutradara dari film ini benar terjadi. Film ini mengkisahkan tentang kehidupan para Barbie di Barbie Land dengan berbagai karakter yang berbeda-beda. Di tempat tersebut, para pria dipanggil Ken ya. Kehidupan Barbie di pulau tersebut sangat damai, penuh warna-warni. Namun suatu hari Barbie kepikiran akan kematian nih yang membuat kehidupannya jadi berubah. Nah, banyak perempuan yang tumbuh dengan Barbie ngerasa bisa terhubung nih sama film ini karena membangkitkan nostalgia tadi dan menciptakan rasa keterhubungan dengan karakter-karakternya. Ikatan emosional ini dapat menjadi cara yang kuat untuk menyampaikan pesan feminis dan mendorong wanita untuk berjuang demi hak-hak mereka. Film Barbie bertujuan untuk memberdayakan wanita dengan menampilkan karakter wanita yang kuat, mandiri, dan beragam ya, dan majemuk. Film ini mempromosikan gagasan kalau wanita itu juga bisa memimpin, bisa membuat keputusan, dan nuansanya memang menentang peran gender yang tradisional, yang konservatif. Dengan menggambarkan Ken sebagai seseorang yang terpengaruh oleh gagasan patriarki dalam dunia nyata, film ini menyoroti pentingnya mengatasi stereotip gender dan mendorong pria untuk mempertanyakan peran mereka dalam masyarakat. Sementara beberapa orang melihat film ini sebagai promosi feminisme, orang lain mungkin melihatnya dengan sudut pandang yang beda nih. Feminisme adalah gerakan yang beragam dengan berbagai perspektif dan ada yang berpendapat bahwa film ini hanya mewakili satu jenis feminisme tertentu. Kritikus berpendapat bahwa klaim film ini punya pesan feminis yang kuat mungkin hanya sebagai strategi pemasaran untuk menarik penonton tertentu, memanfaatkan gelombang gerakan feminis tanpa benar-benar mempromosikan idealismenya. Beberapa masyarakat dan kritikus juga berpendapat kalau representasi feminisme dalam film ini sebenarnya cukup dangkal karena menggunakan tema feminisme sebagai alat untuk menarik perhatian daripada benar-benar mengeksplorasi kompleksitas isu-isu gender. Ada yang berpendapat bahwa film ini menggambarkan pria sebagai antagonis atau gagal mengatasi tantangan dan pengalaman pria dalam masyarakat yang terus berubah sehingga kurang memahami dan kurang empati antara kedua gender. Sebagai film dengan brand Barbie, kritikus juga menyatakan kalau ini mah tujuan utamanya promosiin barang dagangan gitu, promosiin konsumerisme daripada beneran mendorong perubahan sosial yang substansial. Penting untuk diketahui, penting untuk diakui bahwa pandangan tentang feminisme dan representasinya dalam film
bisa bervariasi ya, berdasarkan keyakinan dan pengalaman pribadi juga gitu. Diskusi seputar tema feminis dalam film dapat mengarah pada percakapan yang produktif tentang kesetaraan gender dan representasi dalam media. Meskipun film ini ditujukan untuk penonton yang lebih dewasa dengan peringkat PG-13, banyak nih cewek-cewek yang ngerasa terhubung dengan adegan dan percakapan dalam film ini. Tapi film ini tetap kontroversial karena ada yang bilang ini propaganda feminisme, sementara yang lainnya mengikuti aja film ini, menikmati aja tanpa harus benar-benar mendalami substansinya secara mendalam. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Pada terlalu serius atau sebenarnya kita nikmatin aja filmnya? Apakah menurut kamu juga film Barbie itu punya pesan feminis yang kuat atau malah mempromosikan konsumerisme? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru Geolife. Like dan share kalau dirasa manfaat. Aku Mela, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya.